Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Katanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, lianna hasanatil awami sayyiatul abrar wa hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Artinya, karena kebajikan orang awam itu kejahatan bagi orang yang baik, abrar, orang kebaikan. Orang yang abrar, kejahatan orang muqarrabin. Kebajikan orang yang abrar, kejahatan orang yang muqarrabin. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa 'alal jumlati fasima'u muhijun lima fi qalbi fa in kana fi qalbihi ashqun mubahun fatawbihuhu jaizun fatawsiyahu fatahjibuhu haizun wa in kana haraman fatahijuhu ghairu jaiz fihi. Hadza fi sima'i ahli al-ghaflati. Amma sima'u arbabil qulubil ladzina ishtaharu bihubbillahi ta'ala wa syauqa ilaihi wa humul ladzina la yanduruna ila syai'in illa wa yarawnahu fihi wa la yaqra'u sam'ahum syai'un illa sami'u minhu aw fihi fasima'uhum muhakkadun lil hubbi wal ashku mahijun lisyauqi. Famawruzu nadul qalbi wal mustakhriju lidurubi minal kashifati wal mulatifat wa la yuhitul wasfu biha ya'rifuha min man zaqaha wa yankiruha min kulli hubbihi an zuqiha wa tusamma hadhihi al-ahwalu bil lisani sufiyah wujdan. Wa amma sima'u alladhina yazidu fi hubbillahi ta'ala wa syauqu ilaihi illam ta'ud min al-fara'iz fala aqalla min ayyakuna minal mubahat. Dan hasillah perhimpunan yang tersebut itu, maka bahwa sima itu menggerakkan bagi barang yang ada di dalam hati. Maka jikalau ada di dalam hatinya asyik akan sesuatu yang mubah, maka yaitu harus seperti menggerakkan simak itu asyik, ia akan istrinya atau gundiknya yang demikian itu, yaitu harus. Dan jika ada di dalam hatinya itu asyik akan sesuatu yang haram, maka menggerakkan hati simak itu yaitu tiada harus. Seperti menggerakkan simak akan asyik ia akan istri orang atau akan gundi orang, asyik akan muda belia. Maka mendengar akan simak yang menggerakkan yang demikian itu haram.
lagi tiada harus itu pada simak ahli ghaflah, yaitu orang awam yang lalai akan zikir Allah, dan lagi akan akhirat, padahal masyghul di dalam hatinya itu dengan dunia. Adapun sima arbabil qulub, yakni orang yang ahli batin yang masyghul hatinya itu dengan zikir Allah dan mahabbah akan Allah Ta'ala dan asyik akan dia, dan mereka itulah yang tiada melihat kepada sesuatu melainkan melihat dengan mata hatinya akan kenyataan Allah, yakni syuhud ia akan perbuatan Allah dan akan sifatnya dan zatnya, dan tiada mendengar mereka itu akan sesuatu melainkan mendengar ia akan sesuatu itu daripada Allah atau di dalam kenyataan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan afalnya. Maka simak mereka itu meneguhkan, yakni menguatkan bagi kasih akan Allah Ta'ala, dan asyik akan dia yang menggerakkan bagi syak kepadanya. Maka simak itu menterbitkan mahabbah Allah Ta'ala daripada dalam hati mereka, seperti mukul nyata api itu menterbitkan api yang di dalam nyata api itu, dan simak mereka itu yang ahli batin itu mengeluarkan dari dalam hati mereka akan beberapa bahagian daripada ilmu mukasyafah dan rahasia yang sir, dan tiada dapat diliputi dan tiada dapat dihinggakan oleh seseorang yang mensifatkan akan dia, yang diketahui akan dia oleh orang yang mempunyai zuk, dan mungkar akan dia oleh seseorang yang buta mata hatinya dan buta panca indera yang batin, dan yang batin daripada mendapat akan pendapatan dengan ilmu mukasyafah dan rahasia yang halus, dan dinamakan hal ini pada istilah lisan ahli sufi akan wujdan. Jadi tentang masalah dengar lagu, dengar nyanyian, dengar syair, nya beda-beda hukum. Cuma yang tu menggerakkan pemuda supaya beralih daripada ada yang haram kepada yang ada yang halirnya enggak ada. Ai broken pepe gitar, alian dengar alat musik yang haram, jam minuman, dengar musik-musik, mabuk, kemudian awak kan ino alihkan kepada musik-musik Islami dengan pakai rebana, pakai daf, pakai gendang-gendang yang menceritakan tentang kemuliaan sifat-sifat Rasulullah. Nya nu katanya boleh. Cuman adanya boleh karena untuk mengalihkan mentang daripada yang haram kepada buat yang good. Cuman walaupun adanya God bagi orang yang awam, bagi orang-orang yang kana wibawa hana God lazy. Ya enggo inang ya perapai ya nyanya hana God sih. Ya. Karena hasanatul abrar sayyatul mukarrabin atau hasanatul awam sayyatul abrar. Adanya bagi orang awam God nama taala. Tapi bagi orang-orang yang kalau tak kebajikan, orang-orang yang ketinggalan ke Allah ya hana God lazy. Jadi beta artikan mandu hukum sabah secara umum, tak perkara mandu aja. Kemudian nanti jadi tak dengar lagu-lagu dan syair menggerakkan rasa bangkit, membangkitkan rindu kepada isteri itu, galak kepada kubur kebaikan gara-gara tak dengar syairnya, maka hukumnya boleh. Tetapi yang gara-garanya akan menggerakkan kepada maksiat, lagi lagu-lagu lewenya kan. Dia kegundahan bagi anak-anak muda, dia kemabuk, mangat bayi mabuk dengan lagunya, maka dengan lagu-lagunya hukum jihad haram. Jadi ho arah gara-gara dengan lagunya ho digerakkan, yang digerakkan kepada buat yang boleh maka hukumnya boleh, yang digerakkan kepada buat yang haram maka hukumnya haram. Dia alat musik menanti. Tapi yang kan gitar yang alat musik yang dibolehkan dalam agama yang ke daf kan. Dafnya rebana lah. Lagi urang lawaknya odem selagu kan.
peh rapai, peh rebanaan. Nyanjir na upuan. Ada pada masa Rasulullah nasi di peh rebanaan di saat dibaca tala'al badru alaina, dibolehkan. Bermula sesuatu sima yang menambahi ia di dalam kasih akan Allah Ta'ala dan menambahi akan syuk kepadanya itu, yaitu jikalau tiada dibilangkan akan dia setengah daripada segala yang difardukan, maka yaitu tiada kurang sedikit bahwa dibilangkan akan dia setengah daripada segala yang mubah atau yang sunat, dan tiap-tiap sesuatu yang membawa kepada kasih akan Allah Ta'ala itu, yaitulah yang sebaik-baik yang ditentukan oleh syarak. Jadi tadinya sesuatu yang bisa menggerakkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nyata yang bolehkan ada yang nak upu. Get yang selalu bersemangat trip dengan gara-gara kerapai. Mihana kerapai hana mirama get selalu aja menju 5 minit kalau mau tu. Ya hana upu. Ya dah kerapai ju hana dah kasih jam 2 jam mana yang utama semangat. Yang bolehkan. Yang harus digerakkan yang dari lagu yang kalau digerakkan ke hanagat, menjadi digerakkan ke kebajikan baik, menjadi digerakkan ke mubah, ke hukum jimu. Jadi dia katanya yang kaji tak melalui dengan pulain be, lalu nya hari. Dia hanya dibangkitkan dari untuk kebaikan. Cewa. Nya dengan hukum ji. Hai hari mana sih? Sebab hanya digerakkan dari kepada masih. Dan yang dituntut oleh Nabi SAW dengan doanya yaitu Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Yang doa Nabi, wahai Tuhanku, berikanlah limpahan terhadap olehmu akan daku kasih akan dikau, dan kasih seseorang yang kasih akan dikau, dan kasih seseorang yang menghampirkan kepada kasih akan dikau. Nabi berdoa, ya Allah, nebuh kasih ke cinta kasih lon ke gata ke urang yang ke cinta gata dan ke urang yang to cinta gata. Yang doa Nabi. Dan adapun hakikat daripada wujudan itu, maka yaitu menyebutkan akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, al-wujudu ibaratun an halatin yasmuruha sima wa huwal wujudu akbas sima yajiduhul mustami' min nafsihi wa tilkal halatu la takhlu min qismaini fa innaha imma an tarji'a ilal mukashafati wal musyahadat hiya min qabilil ulumi wat tanbihat wa imma an tarji'a ila taghayyurati wa ahwal laysat minal ulumi bal hiya kasyauqi wal khaufi wal hasan wal falaq was surul wal asif wan nadaf wal bastu wal qabdu wa hadhil ahwalu yahijuha sim yuqawiyuha. Bermula wujudan itu ibarat daripada sebuah hal yang mengadakan akan dia oleh sima yang kelakuan di dalam hati yang jadi daripada sebab mendengar akan sima, dan yaitu wujudan yakni khatir, goresan yang baharu datang kemudian daripada mendengar sima yang diperoleh akan dia oleh orang yang mendengarkan sima itu daripada dalam hatinya. Dan hal yang demikian itu tiada sunyi daripada dua bahagian. Maka bahwasanya ada kalanya bahwa ia kembali kepada mukasyafah dan musyahadah,
yaitu setengah daripada membetuli akan beberapa ilmu rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala dalam hati, dan setengah daripada beberapa penjagaan daripada hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kala bahawa kembali kepada beberapa perubahan dan kelakuan yang di dalam hati, seperti syuk yakni asyik, dan khauf yakni takut, dan hazan yakni duka cita, dan qalaq yakni kesusahan yang di dalam hati, dan surur yakni kesukaan, dan asif yakni percintaan dari yang didendam, dan nadam yakni menyesal, dan basad yakni luas hati, dan qabdu yakni pecik hati. Dan segala ahwal ini yakni segala kelakuan ini menggerakkan akan dia oleh sima atau menggerakkan akan dia. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi leh dengar syair-syairnya manusia ada dua macam je, na wujdan ke. Jadi hujan sampai hana sadar, tinggal mengata dengar sampai hana sadar. Sampai kada ke sadaran. Takut kadang-kadang sampai hana rupu. Tak cuti kadang-kadang hana okey. Tinggal lezat tahan ba dengar syair. Jadi ada dua macam wujdan. Na hujanan gara-gara memang urangnya katu tingkah mukasyafah. Na wujdan kadang-kadang ligoyan gara-gara terlalu senang dah urangna atau terlalu bunda. Ialah anna simaa muharrikul lil batin faminan nasi man qawiyat himmatuhu wa kamula amruhu fala yuhtaju ila muharrikin min kharid. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya sima itu menggerakkan bagi batin, yakni menggerakkan kelakuan yang di dalam hati orang yang mubtadi, yang dhaif himmahnya, seperti yang tersebut dahulu itu. Maka setengah daripada manusia, seseorang telah kuat himmahnya di dalam hati dan telah sempurna pekerjaannya, seperti orang yang telah sampai kepada martaban arifin, yang senantiasa hatinya masyhud kepada Allah. Adalah ia tiap-tiap kelakuan itu memandang kepada Allah Ta'ala dan ingat kepadanya dan kepada perbuatannya dan ingat akan sifatnya. Dan mereka yang demikian itu tiada sangat berkehendak kepada sima yang menggerakkan hati mereka kepada mahabbah Allah Ta'ala dan kepada marifah akan Allah Ta'ala, yakni sama ada ia mendengar akan sima atau tiada. Maka hati mereka itu telah semata-mata bergerak kepada mahabbah Allah dan marifah akan Allah Ta'ala dan kepada syuhud akan Allah. Jadi manusia dengar syair-syairnya ada dua macam. Nah, yang memang manusia ka sempurna tu. Cinta ke Allah, cinta kepada Rasulullah ka sempurna dah. Ada hana dengar pi perkataan orang lain, ada hana dengar syair-syair sika cinta koyan ka dipenuhi. Ya, bagi orangnya nak perle ria ka rapai. Ai gedem selalu nak pe ka rapai. Tirara kedua kamu selalu juga ke tirara kedua ya. Jadi bagi orangnya hana payah ya pe rapai ya dengar selalu ni hana payah bagi orang hana perle sebab ka sempurna cinta. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qad kharaja min jumlati tafsili sabiq anna sima qad yakunu haraman mahdan wa qad yakunu mubahan wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu makruhan. Wa ammal haramu fa huwa li aktsarin nas minasy-syabbab wa mimman ghalaban alaihim syahwatud dunya fala yuharriku sima' minhum illa ma huwal ghalib ala qulubihim minas sifatil mazmumah. Wa ammal makruhu fa huwa liman la yanzilu ala suratil makhluqin walakin yattakhidhuhu ibadatan lahu fil aksar aukan ala sabilillah. Wa ammal mubah fa huwa liman la hifdha lahu minhu illa taladdur bisauti wal hasan sautil hasan. Wa ammal mandub fa huwa liman ghalabahu hubbullah walam yuharrik sima' minhu ila sifatal mahmudah. Sesungguhnya telah terbit daripada perceraian yang tersebut pada dahulu itu bahwa sima' itu terkadang ada ia haram semata-mata
dan terkadang ada ia mubah, dan terkadang ada ia sunat, dan terkadang ada ia makruh. Jadi tentang mendengarkan musiknya, mendengarkan syair-syair, lagu-lagu, nyo bagi-bagi hukum. Ladum na yang haram, na yang makruh, na yang mubah, bahkan na yang sunat. Adapun yang haram itu maka yaitu bagi kebanyakan manusia daripada orang yang muda yang menggerakkan syahwatnya kepada diharamkan, dan setengah daripada orang yang galib atas syahwat kasih akan dunia, maka tiada menggerakkan oleh simak daripada mereka itu melainkan barang yang galibnya di dalam hati mereka, yaitu kebanyakan daripada sifat yang kecelaan seperti riya, ujub dan barang sebagainya. Yang pertama, kadang-kadang gara-gara dengar lagu, gedanya bisa menggerakkan kepada keburukan, bisa menggerakkan kepada cinta dunia, bisa menggerakkan kepada mabuk, gara-gara bak dengar musik. Nyanyian yang nyan hukum dengar ji haram. Hukum dengar ji haram. Jadi akan menggerakkan lidah dengarnya. Tapi aja hati katanya akan diarahkan li lagunya. Adapun yang makruh itu maka yaitu bagi seseorang yang tiada menempatkan simak itu atas surah yang dijadikan akan dia, tetapi menjadikan simak itu akan adat baginya pada kebanyakan waktunya itu atas bermain-main dan bersuka-suka, dan kebanyakan waktunya itu masyghul dengan simak. Atau lainnya ke gura-gura kerode, ke manga-manga tadi ke main-mainnya hukum dingo makruh. Gaya abang no, baik dingo dalam motor. Oh ini ke main-main lah. Hanya menggerakkan kepada kebaikan, menggerak-gerak tadi dingo lagunya. Hanya untuk mengisi waktu, mengisi waktu yang kosong. Jadi mengisi waktu kosongnya bukan dengan dikir, dengan simak, dengan dengar syair lagu-lagunya. Nyamnya lagi hukumnya makruh. Adapun yang mubah itu maka yaitu seseorang yang tiada bagian itu daripada simak itu melainkan talazzuz dengan suara yang baik itu jua. Yang mubah untuk dengar suara-suara yang indah. Jadi hawa dan lezat dengar suara-suara yang good. Yang boleh. Kita tengok dengar suara dicim, tak boleh dicim pala yang dah dengar bambang tiung-tiung medai ya. Ya nak apa? Boleh ya? Lek. Perara lek dah dengar je nah. Adapun yang sunat itu maka yaitu daripada simak bagi orang yang galib dalam hatinya itu kasih akan Allah dan tiada menggerakkan oleh simak itu daripadanya melainkan segala sifat kepujian. Jadi yang sunat dah dengan gara-gara tak dengar lagu-lagunya dia membangkitkan semangat lah untuk berbuat kebaikan. Dia tak dengar syair-syairnya Umar cukup luar biasa, kisah huru-hura dalam syairnya. Jadi tergerak dia untuk berbuat kebaikan. Pakai drum band ke lagu-lagu lagiannya hukum jika haram. Wa yahrumu simat bi'alati allati hiya syi'aru syarbil wal mukhannisin wa hiya al mazamir wal autar wa tablul qubah fa hadhihi salasatu anwa wa ma'ada dhalika yabqi ala asli al ibahah qad dafi wa in kana fihi al jalajil aw tabli wa syahin wa darbi bil qadib wa sairil alat. Haram mendengarkan dengan memakai alat, walaupun lagu-lagu lagak deh, ini kayak Melayan. Selawat, tapi pakai gitarnya haram tu tengok. Walaupun selawat tapi pakai gitar. Selawat tapi pakai piano, pianonya haram. Haram mendengarkan lagu-lagu dengan memakaikan alat permainan, yaitu dari alamat permainan orang yang meminum arak dan daripada alamat orang yang mukhannisin. Ala-ala yang haram lah. Hanya benda tengok tak ke TV lagi anak kiai-kiai Jawa ni. Kiai-kiai yang lainnya di luar tengok ke alam musik.
ke alat muzik kan, main piano, main nyan pi meslawa kan. Hanja kan. Pada berbuat kejahatan, yaitu seperti segala serunai, segala autar yang nana talo mandum haram, yaitu rabab nan jemun, biola hanya dan barang sebagainya, dan gendang kubah, yaitu gendang yang picik tengahnya dan luas dua pihaknya, yang tinggi yang jadi batingan hubud raya luar. Yang haram hukumnya. Maka yang tiga bahagian itu haram, dan adalah yang lain daripada alat permainan yang ketiga bahagian, yaitu kekal atas asal yang diharuskan. Yang lain juga seperti rebana yang juga. Dan jikalau ada baginya genta yang di jalajilnya yang nagrak-gri ya, yang digantungkan di dalamnya sekalipun, walau rebana yang nak krakri kan, yang nak jalajil, gendang. Dan seperti gendang perang, syahin, dan memalu dengan qadib, petambun, dan sekalian alat permainan yang lain daripada tiga bahagian dahulu, maka yaitu halal. Yang ke natai likut juga, yang hukumnya diboleh. Al-Faslur Rabi' fi bayanin adabi sima. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan adab sima. Kiban adab yang ada di lagu tu. Nah, 5 perkara. Adab yang pertama bahwa memeliharakan zaman, masa, dan memeliharakan makan, tempat, dan memeliharakan ikhwan, yakni saudara yang mendengarkan itu. Adapun memeliharakan zaman itu, maka yaitu seyogianya, maka orang yang membawa akan sima itu bahwa memeliharakan ia akan waktu yang lapang hati seseorang yang mendengar akan dia itu daripada masyghul ia akan sesuatu, dan jangan pada ketika orang makan, dan pada ketika orang berbantah, atau ketika orang berkelahi, dan jangan pada waktu orang sembahyang, dan pada tiap-tiap ketika yang masyghul hati seorang daripada mendengarkan simak itu, karena yang demikian itu tiada memberi faedah simak pada segala ketika yang demikian. Jadi nak adab sikitnya waktu dalam lagu. Ada yang pertama dalam lagu baik tinggal huruf bajabu. Yang nak adab yang kena ipa bubu luar. Atau tinggal sibuk, tinggal sembahyang, tinggal berzikir. Jadi lagunya tak wate kosong. Orang tinggal kosong hati daripada pekerjaan untuk membangkitkan. Ni jaga tempat jihad, zaman jihadan ni jaga. Adapun memeliharakan makan itu, maka yaitu seyogianya jangan membawa simak pada tempat jalan orang yang lalu lintas, dan jangan membawa simak pada tempat yang keji, dan sekalian tempat yang membawa masyghul hati seseorang daripada mendengarkan dia. Jadi tempat kita pelihara sih, bebas jalan anda ke rapai. Adapun memeliharakan ikhwan, yakni memeliharakan saudara yang mendengar itu, maka seyogianya jangan membawa simak itu pada hadapan orang yang mungkar akan simak. Nah, orang yang hendak senang ke kota dengar lagu, yang beda mereka orang. Atau di hadapan orang yang ahli dunia, sekira-kira jadi ria akan dia bagi orang yang membawa simak. Orang yang galak ke dia tu, gara-gara ge baca simaknya je keria. Adapun yang kedua, syariahnya bagi syekh itu apabila ada hadir padanya murid yang memberi mudarat akan dia oleh simak itu, bahwa
jangan ia membawa akan simak pada hadapan murid itu. Mia gure tukang baca lagu menyajud ke masalah bagi murid Dia kemutaran murid gara-gara dengar lagu dayau yang habis. Bermula murid yang mudarat sebab mendengar simak 3 orang. Pertama, orang yang tiada masyghul ia melainkan mengerjakan ibadat yang zahir jua. Ini si murid yakin dah ibadat. Padahal belum sampai ia kepada zuk akan simak. Tak bersyair lagi dayang lada mudah tak bersyair semakin galak ke Allah. Nyo kan mengganggu ibadat namanya. Yang baik ke namanya namanya. Mengganggu ibadat. Dengan wirid tu kata dari syair lagi dayang. Anggubi ya. Dijaga atur kenan muridnya. Akan Allah Ta'ala, maka ketika itu seyogyanya bagi syekh menyuruh akan dia masyghul dengan zikir Allah atau dengan berkhidmat. Yang menanam murid yang lagi yang baik tayu dengar syair dayon. Kedua, orang yang sampai ya kepada zuk akan simak yang demikian itu, tetapi ada lagi tinggal di dalam hatinya itu sifat dan sifat yang kejahatan yang muafakat akan nafsunya, karena yang demikian itu barangkali membawa ia kepada asyik akan sesuatu yang diharamkan. Dan ketiga, orang yang telah sampai zuk sima yang membawa kepada asyik akan Allah dan tiada tinggal di dalam hatinya sifat yang kejahatan muafakat akan hawa nafsunya, tetapi tiada ditegah padanya ilmu syariat yang zahir. Karena yang demikian itu membawa kepada zindik, membawa kepada itikad yang jabariyah. Yang kebisit mina murid sama dengan yang ditinggalkan ilmu syariat gara-gara dengar lagu. Yang kebisit belum syair-syair yang tu mendekatkan diri kepada Allah. Bagian tu sama kuat lemah Tuhan. Dan adab yang ketiga, seyogyanya bagi orang yang mendengar akan simak itu bahwa sungguh-sungguh ia mendengar kepada yang dikata oleh orang yang membawa simak. Padahal ia hadir hatinya serta menuntut ia akan wirid yang dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya itu. Dan serta tetap anggotanya itu, dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri, dan seyogyanya ia menundukkan kepala itu seperti duduk di dalam berpikir akan Tuhannya. Dan jangan ia tepuk tangan dan jangan menari yang panah. Angka kaji hana tarian sufi. Bentuk dari dengar syair kapta-kapta nah. Hang bi ya. Yang lawinyo karame urungnya ka pegah tarian sufi. Kadang iku kapta-kapta. Hana je hari ko dia. Mejamun na wate kaduk thar roh puta gerau gu hana sengaja nya kan pakai baju-baju khusus gede. Sengaja hanji ko punya harum. Jangan ia berdiri. Menari-nari yang bang. Tiada mengapa. Dan jangan menari, tetapi jika ia mengerjakan yang demikian itu dengan tiada ikhtiarnya, maka diondorkan 4 raja. Baru aku berikan, mesti kan ada tengok lezat ada tengok lagu tu bergerau ada ini yang, roda putar-putar gerau ni hana upu yang baik, agak ulatah, yang baik mesti ngak sengaja, bom nyu wangi kan, pakai baju-baju raya. Ya harum latihan lah. Dan adab yang keempat, bahwa terlebih aula bagi orang yang mendengarkan simak itu jangan ia berdiri yang enggak si beda sebab mendengar simak itu, dan jangan ia mengangkatkan suaranya dengan menangis berada sukli sebab mendengar simak itu jika ia kuasa menahan yang demikian itu, tetapi jika menari sebab mendengar simak itu
atau menangis ia, maka yaitu mubah, tiada haram. Tekli-tekli je kan pun. Jika tiada dikasatnya akan yang demikian itu akaria konturia. Dan jika haram yang demikian itu, niscaya tiada melihat Sitina Aisyah radhiyallahu an akan orang Habasyah yang bermain-main di dalam masjid Nabi. Ya, maka jihana haram. Kebukti Sitina Aisyah pernah nekalan orang main gede-gede je mana. Orang main silet dalam masjid, di luar masjid awak nanggroh Habasyah. Padahal ia menari dan adalah serta Sitina Aisyah itu Rasulullah SAW. Padahal tiada ia mengingkarkan akan dia. Dan adab yang kelima, apabila berdiri seseorang yang mendengar akan sima itu dengan wujudan, karena kalau zathat mubedah geroi latah ke apa pun dengan sebab asyik akan Allah Ta'ala, bukan sebab riyanya, maka sioyanya bagi orang yang hadir itu muafakat akan dia berdiri. Oh, dia juga ikut berdiri sih. Ya, sudah ikut rian. Terus saya. Wallahu a'lam bishawab. Ihwa ini. Karena kawai satu bapak. Dua tidak tu. Nah, ini kata mak kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummata Muhammad wahdi ummata Muhammad wa aslih ahwala ummata Muhammad wa farrij ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu